Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didik Prastio. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana suatu usaha yang tidak hanya meneliti tentang layak atau tidaknya suatu usaha yang akan kita jalankan, namun juga meneliti usaha yang sedang dijalankan untuk memaksimalkan keuntungan. Analisa ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses mendapatkan manfaat serta keuntungan jangka panjang. Nah, analisa ini sudah dikenal masyarakat, terutama yang sedang menjalankan suatu usaha. Banyaknya peluang dan hambatan usaha menuntut adanya analisa kelayakan suatu usaha yang akan dijalankan. Analisa kelayakan bisnis sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan saat ingin membangun suatu usaha, karena usaha yang dijalankan menggunakan analisa yang merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau usaha layak untuk dijalankan. Nah, bagi penanam modal, analisa kelayakan bisnis dapat memberikan gambaran prospek bisnis dan seberapa besar kemungkinan tingkat manfaat atau keuntungan yang bisa didapat dari suatu bisnis, sehingga hal ini merupakan dasar dalam pengambilan keputusan jika akan melakukan investasi. Saat ini, analisa kelayakan bisnis sudah menjadi tolak ukur yang sangat berguna sebagai dasar penilaian keberhasilan suatu rencana bisnis, terutama pada pihak investor dan lembaga keuangan sebelum memberikan suntikan dana atau modal usaha. Pemerintah perlu menggunakan analisa kelayakan bisnis untuk melihat dampak adanya usaha atau bisnis tersebut bagi kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berhubungan juga dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak dari usaha maupun pajak penghasilan. Dan selanjutnya materi akan diteruskan oleh teman saya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai ruang lingkup kelayakan bisnis. Nah, yang pertama kali akan saya bahas di sini yakni mengenai manfaat dari kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis ini perlu adanya suatu analisa mengenai manfaat. Nah, manfaat dari kelayakan bisnis ini ada 3. Yang pertama yakni manfaat finansial, manfaat ekonomi, dan yang terakhir manfaat sosial. Nah, yang pertama yakni manfaat finansial. Manfaat finansial di sini maksudnya adalah manfaat dari proyek tersebut secara ekonomis, atau apakah proyek tersebut dipandang lebih menguntungkan apabila dibanding dengan resiko dari proyek tersebut. Nah, yang kedua yakni manfaat ekonomi. Yakni maksudnya adalah manfaat dari segi ekonomisnya dari suatu proyek tersebut bagi sebuah negara. Nah, di mana proyek tersebut dilaksanakan itu memiliki manfaat bagi ekonomi makro suatu negara atau tidak. Nah, yang ketiga yakni manfaat sosial. Manfaat sosial yakni maksudnya manfaat di mana proyek tersebut memberikan dampak sosial yang positif, diantaranya adalah penyerapan tenaga. Nah, selanjutnya yakni ada pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Nah, di sini ada lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis, yakni ada 3. Yang pertama yakni investor, yang kedua kreditur atau bank, yang ketiga yakni pemerintah. Nah, yang pertama yakni investor. Investor berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis suatu proyek, yaitu untuk mengetahui apakah proyek tersebut mempunyai prospek atau tingkat keuntungan yang lebih besar daripada resikonya. Karena apa? Karena semakin tinggi tingkat resiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diminta oleh investor. Nah, yang kedua yakni kreditur atau bank. Memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan pada debitur. Mereka mengharapkan dana yang dipinjamkan serta bunga yang bisa dibayar oleh debitur dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga yakni ada pemerintah, terutama lebih berkepentingan dengan manfaat proyek tersebut bagi perekonomian nasional. Apakah proyek tersebut membantu menghemat devisa, meningkatkan devisa, atau memperluas kesempatan kerja. Nah, yang terakhir yakni ada tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis.
Nah, ada banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan studi kelayakan bisnis, dan jika dirumuskan secara eksplisit, tujuan yang akan dicapai dari konsep studi kelayakan bisnis sekurang-kurangnya ada tiga pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni ada investor, yang kedua ada bagian analisis studi kelayakan bisnis, yang ketiga yakni bagi masyarakat, dan yang terakhir yakni bagi pemerintah. Nah, yang pertama yakni bagi pihak investor, ditujukan sebagai bahan penilaian dari kelayakan usaha atau proyek agar menjadi masukan yang bermanfaat karena sudah mengkaji berbagai aspek seperti aspek teknis dan operasi, aspek pasar, aspek organisasi, dan manajemen. Nah, yang kedua yakni bagi analisis tadi kelayakan bisnis adalah alat yang berguna dan dapat dipakai sebagai bahan penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam penilaian suatu usaha baru, pengembangan usaha baru, atau menilai kembali usaha yang sudah ada. Yang ketiga yakni bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat ini merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomiannya yang merupakan hasil dari studi kelayakan bisnis, baik yang terlihat maupun secara tidak langsung terlihat, yaitu karena ada nilai tambah sebagai akibat dari adanya usaha atau proyek tersebut. Dan yang terakhir yakni manfaat bagi pemerintah. Hasil dari studi kelayakan tersebut bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia berupa penyerapan tenaga kerja. Selain itu, adanya usaha baru untuk mengembangkan usaha lama yang merupakan hasil dari studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh badan usaha maupun individu tentu dapat menambah pemasukan pemerintah, baik pajak, pertambahan nilai retribusi berupa biaya perizinan, pajak penilaian, biaya pendaftaran, biaya administrasi, dan biaya lain yang pantas untuk diterima sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selanjutnya, proses lingkup kelayakan bisnis. Studi kelayakan merupakan kajian tentang proposal, proyek, atau gagasan usaha yang objeknya mengenai berbagai analisis terhadap perencanaan usaha. Apakah usaha yang direncanakan sesuai atau tidak? Kesuksesan ataupun kegagalan yang dimaksud merupakan hasil kajian atau analisis dengan berbagai teori atau perspektif. Dalam melakukan suatu studi kelayakan bisnis, ada proses-proses yang wajib dilakukan. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, perumusan, yang ketiga, penilaian, yang keempat, pemilihan, yang kelima, implementasi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keuntungan analisis kelayakan bisnis. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bermanfaat untuk membantu pelaku bisnis menghindari resiko kerugian. Jika pelaku bisnis melewatkan SKB dalam perencanaan bisnisnya, ia akan kesulitan untuk mengetahui apakah bisnis tersebut dapat mendatangkan laba atau justru kerugian untuknya. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis dapat membantu pelaku bisnis untuk menyusun rencana kegiatan bagi perusahaan. Studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelum bisnis dibangun akan memudahkan pelaku bisnis menentukan program perusahaan seperti apa yang dapat mendatangkan benefit lebih bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu memudahkan pelaksanaan bisnis. Analisis studi kelayakan bisnis akan berguna untuk membantu pelaku bisnis merealisasikan program-program perusahaan. Pelaku bisnis dapat mengevaluasi kebijakan apa yang sekiranya akan memberikan keuntungan studi kelayakan bisnis dan kebijakan apa yang justru akan menimbulkan kerugian. Dan yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Analisis studi kelayakan bisnis memiliki banyak aspek untuk diteliti. Laporan dari berbagai aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini nantinya akan memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pengawasan pada perusahaannya. Dan yang kelima yaitu memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis berguna pula untuk memudahkan proses pengendalian dalam perusahaan. Jika sewaktu-waktu terjadi gangguan, pelaku bisnis dapat dengan cepat menentukan aspek mana yang menjadi pusat dari kekacauan tersebut. Selanjutnya, pelaku bisnis dapat dengan cepat pula mengendalikan masalah yang muncul dengan mencari solusi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelumnya.
Studi kelayakan bisnis tidak hanya berguna untuk para pelaku bisnis, terdapat pihak-pihak lain yang membutuhkan studi kelayakan bisnis untuk membantu mereka mencapai kepentingan masing-masing. Antara lain yaitu yang pertama ada pihak investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Laporan studi kelayakan bisnis berguna bagi investor untuk menentukan seberapa besar modal yang akan ditanam di sebuah perusahaan. Dan yang kedua yaitu pihak kreditor. Bagi perusahaan yang membutuhkan modal besar, pelaku bisnis biasanya mengajukan pinjaman pada pihak bank. Bank sebagai kreditor akan menggunakan laporan studi kelayakan bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak memberikan pinjaman ke suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Hal ini juga berguna bagi pihak manajemen untuk mengetahui besaran dana yang akan dibutuhkan serta dapat pula digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau mengelola proyek di masa depan. Keempat, ada pihak pemerintah. Suatu bisnis membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitas. Hal ini dapat digunakan untuk pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan izin usaha atau proyeknya. Dan yang kelima yaitu pihak masyarakat. Suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah namun juga dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha. Hal ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk meninjau apakah sebuah badan usaha yang hendak dibangun di kawasan tersebut ramah lingkungan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu resiko hukum analisis kelayakan bisnis. Dalam suatu usaha, seringkali masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis kelayakan bisnis yang lebih menyeluruh agar menghindari masalah yang akan timbul di masa mendatang. Aspek hukum sangat diperlukan karena sangat baik bagi pembisnis untuk meyakinkan para investor maupun masyarakat bahwa bisnis yang dilakukan tidak menyimpang aturan yang berlaku. Aspek hukum dijalankan berdasarkan tujuan untuk yang pertama, menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Kemudian yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya, usaha dapat dikatakan legal jika telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat melalui instansi atau lembaga ataupun dinas yang terkait. Seringkali pemerintah memberikan izin pendirian suatu usaha atau bisnis, tetapi masyarakat di sekitar lokasi menolak hal tersebut, sehingga usaha tersebut tidak bisa berjalan dengan wajar. Hal ini akan membuat kerugian bagi yang menjalankan bisnis selanjutnya. Bahkan perusahaan dapat bangkrut dan ditutup. Dalam aspek hukum dan legalitas, ada beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan bisnis. Yang pertama, badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan. Yang kedua, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Yang ketiga, cara berbisnis melanggar hukum agama atau tidak. Yang keempat, teknis operasional mendapatkan izin dari instansi, lembaga, departemen ataupun dinas yang terkait atau tidak.